tema kita jatuh ke dalam malapetaka. Amsal 28 ayat 13 sampai dengan 14. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Ya, jatuh ke dalam malapetaka. Apa itu malapetaka? Sebelum kita lanjutkan, apa itu malapetaka? Malapetaka yaitu kecelakaan, kesengsaraan, musibah, bencana. Ya. Malapetaka yaitu kecelakaan, kesengsaraan, musibah, bencana. Ya, itu malapetaka. Ya. Jatuh ke dalam malapetaka adalah situasi atau kondisi hidup yang mengalami kecelakaan, kesengsaraan, musibah, dan bencana. Nah, yang mau kita pelajari saat ini adalah siapa yang jatuh ke dalam malapetaka yang dimaksud di sini. Ini yang mau kita pelajari, yang harus kita ketahui supaya jangan sampai kita yang jatuh ke dalam malapetaka itu. Jadi kita belajar hari ini, siapa yang jatuh ke dalam malapetaka yang dimaksud dalam ayat tema kita tadi yang sudah kita baca. Jadi tidak semua orang jatuh ke dalam malapetaka. Nah, lalu siapa yang jatuh ke dalam malapetaka? Yang pertama dari ayat bacaan tadi adalah orang yang menyembunyikan pelanggarannya. Ayat 13 tadi. Orang yang menyembunyikan pelanggarannya. Orang yang menyembunyikan dosanya. Ya. Jadi orang yang menyembunyikan dosanya, orang yang menyembunyikan pelanggarannya, maka dia akan jatuh ke dalam malapetaka. Dia akan mengalami yang namanya situasi kondisi hidup yang tidak baik. Ya, dia akan mengalami situasi kondisi hidup yang tidak bagus. Ya, ada kesengsaraan, musibah, bencana, kecelakaan. Karena apa? Karena menyembunyikan pelanggaran, menyembunyikan dosa. Nah, pelanggaran yang dimaksud di sini adalah dosa. Ya, ingat, ini nggak bisa kita lupakan bahwa dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 4. Kita akan terus diingatkan ini, dosa ialah pelanggaran hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi segala hukum Allah, hukum Tuhan yang kita langgar adalah dosa. Itulah dosa. Ya. Semua yang melanggar hukum Allah dosa. Jadi bukan hanya mencuri, berzina, membunuh, menipu, berbohong dan sebagainya, tapi semua yang namanya perilaku kita, perbuatan kita yang melanggar hukum Allah adalah dosa. Ya, dan ini tidak boleh kita diamkan, apalagi kita sembunyikan. Ketika kita melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah,
Tidak boleh kita diamkan, tidak boleh kita sembunyikan. Ya. Jangan pernah atau coba-coba menyembunyikan dosa, menyembunyikan pelanggaran. Kalau berbuat dosa, kalau melanggar hukum Allah, harus jujur, harus terbuka, harus ngaku kepada Tuhan. Jangan kita diamkan, kita tutup-tutupi, apalagi kita sembunyikan. Ya, nggak ada orang yang tahu, ya kan? Hanya aku yang tahu. Tuhan tahu, bahkan iblis pun tahu. Ya. Jadi jangan sampai kita diamkan, apalagi kita sembunyikan. Ya. Karena itu bisa bisa membuat kita jatuh ke dalam malapetaka, jatuh ke dalam kecelakaan, kesengsaraan, musibah dan bencana. Ya. Sering kita dengar misalnya kalau ada yang sedang mengalami musibah, mengalami malapetaka, mengalami kecelakaan misalnya. Ya, contohnya si A mengalami kecelakaan dan kita tahu secara lahiriah si A ini dikenal baik. Ya. Lalu orang akan berkata, kenapa ya kalau orang baik cepat mati? Iya kan? Iya kan? Kenapa ya orang baik sering mengalami begini? Itulah dunia. Itu kan persepsi kita dia baik. Menurut kita nggak tahu. Bisa aja dia ada dosa-dosa yang Iya, dosa-dosa yang tersembunyi, dosa-dosa yang terselubung. Kalau nggak mungkin. Ya, nggak mungkin dia mengalami yang namanya malapetaka, nggak mungkin dia mengalami yang namanya kecelakaan, kesengsaraan, musibah atau bencana, nggak mungkin. Pasti ada yang salah di dalam dirinya. Selalu nangkap kira-kira. Ya bisa aja dia secara kasat mata menurut pandangan kita manusia dia baik. Ya. Tapi di belakang pandangan kita kan nggak tahu dosa-dosa apa yang dia lakukan yang tersembunyi, yang terselubung di hadapan Tuhan. Bisa aja ada dosa, bahkan banyak dosa yang dia lakukan, pelanggaran hukum Tuhan yang dia lakukan, tapi diam-diam dia sembunyikan, sehingga dia mengalami yang namanya malapetaka. Jadi kita harus belajar dari Injil, belajar dari firman. Makanya yang anak muda hati-hati, jangan sembunyikan pelanggaranmu, jangan sembunyikan dosamu. Ya. Yang perempuan, yang anak gadis, ya, mana dia tahu Pak game itu? Mantau tahu dia itu. Aku kan dari HP, hanya aku yang tahu. Oh iya, menurutmu gembalamu nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Jangan tunggu terjadi sesuatu. Jangan tunggu terjadi sesuatu. Ya. Kalau sampai hari ini ada dosa-dosamu yang terselubung, dosa-dosamu yang kau sembunyikan, kau nikmati tersembunyi, bertobat. Jangan tunggu sampai jatuh ke dalam malapetaka. Nanti kan kok bisa ya? Ya. Pura-pura nggak sadar. Ya. Jangan pernah
Kau coba-coba sembunyikan dosa, menyembunyikan pelanggaran. Kalau berbuat dosa, kalau melanggar hukum Allah, harus jujur, harus terbuka, harus mengaku pada Tuhan. Jangan didiamkan, apalagi disembunyi. Ingat firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9. Apa katanya? Ini pun gak bisa saudara lupakan. Ini harus jadi pegangan, harus jadi ingatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau sudah ada pengampunan, ada penyucian karena diakui, tidak disembunyikan, kira-kira masih mengalami yang namanya malapetaka enggak? Salam. Kalau sudah diakui di hadapan Tuhan, lalu Tuhan mengampuni, menyucikan karena diakui dosanya, kesalahannya, tidak disembunyikan, kira-kira masih jatuh dalam malapetaka enggak? Hah? Salam. Bahasa bingung. Kan tadi kan yang pertama, kenapa jatuh ke dalam malapetaka? Karena menyembunyikan pelanggaran, menyembunyikan dosa, melakukan dosa diam-diam, tidak diakui di hadapan Tuhan, maka jatuh ke dalam malapetaka. Berarti kalau diakui dosa itu, pelanggaran itu diakui di hadapan Tuhan, maka Tuhan mengampuni dosa itu, pelanggaran itu, dan Tuhan menyucikannya. Pertanyaannya, apakah masih jatuh ke dalam malapetaka? Salam. Tidak. Tapi setelah diakui, jangan diulangi. Haleluya, saudaraku. Angkap sampai di sini. Jadi yang pertama, siapa yang jatuh ke dalam malapetaka? Orang yang menyembunyikan pelanggarannya, orang yang menyembunyikan dosanya. Iya. Kemudian siapa yang jatuh ke dalam malapetaka? Yang kedua, orang yang tidak takut akan Tuhan. Salut. Nah, di ayat 14 kan dikatakan berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Jadi kebalikannya, orang yang tidak takut akan Tuhan. Kalau orang takut akan Tuhan, tidak mungkin jatuh ke dalam malapetaka. Orang jatuh ke dalam malapetaka karena tidak takut akan Tuhan. Nangkap kira-kira? Jadi supaya jangan jatuh ke dalam malapetaka, takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Hati-hati jika di dalam diri saudara tidak ada lagi yang namanya rasa takut akan Tuhan. Ini hati-hati. Hati-hati jika di dalam dirimu tidak lagi ada rasa takut akan Tuhan. Masih ada enggak rasa takut akan Tuhan? Shalom. Angkat tangannya yang masih ada rasa takut akan Tuhan. Masih ada enggak? Karena kalau sudah nggak ada lagi rasa takut akan Tuhan, wah itu repot. Itu bahaya itu. Tahu kan apa itu takut akan Tuhan? Kita sudah pernah belajar, sudah saya pernah sampaikan. Apa itu takut akan Tuhan? Ayo, masih ingat? Ya
supaya saudara tahu rasa takut akan Tuhan itu bagaimana. Jadi apa itu takut akan Tuhan? Apa itu takut akan Tuhan? Amsal 8 ayat 13. Ini saudara nggak bisa lupa ini. Amsal 8 ayat 13 ini nggak boleh saudara lupakan. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah benci kejahat. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan tingkah laku yang jahat, mulut penuh teguh muslim. Jadi apa itu takut akan Tuhan? Benci kejahat, benci dengan benci dengan pelanggaran. Itu takut akan Tuhan. Jadi kalau di dalam diri saudara nggak ada lagi rasa benci dengan dosa, nggak ada lagi rasa benci dengan kejahatan, justru suka dan senang dengan kejahatan, dengan dosa, dengan pelanggaran, itu saudara tidak lagi ada yang namanya rasa takut akan Tuhan, dan itu yang bahaya. Ini yang saya katakan tadi, bahaya. Iya. Siap-siap saudara jatuh ke dalam yang namanya malapetaka, karena nggak ada lagi rasa takut akan Tuhan. Nangkap kira-kira masih ada rasa takut akan Tuhan? Amin saudaraku. Haleluya. Harus ada rasa takut akan Tuhan ya. Kalau masih ada rasa takut akan Tuhan, kita masih selamat dari yang namanya malapetaka. Mari kita cek diri kita, masih ada nggak rasa takut akan Tuhan itu? Ya. Dan itu akan terbukti dari rasa takut kita berbuat dosa. Benci dia kepada dosa, kepada pelanggaran hukum Tuhan. Itu kalau masih ada rasa takut akan Tuhan. Tapi kalau nggak ada lagi rasa benci untuk berbuat jahat, nggak ada lagi rasa benci untuk melanggar hukum Tuhan, nggak ada lagi rasa benci berbuat dosa, ya, berarti nggak ada lagi rasa takut akan Tuhan dalam diri saudara. Ya, itu sudah repot, itu sudah bahaya. Jadi sudah tahu itu apa itu takut akan Tuhan? Haleluya. Amin saudaraku. Jadi yang kedua, siapa orang yang jatuh ke dalam malapetaka tadi adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Jadi supaya jangan jatuh ke dalam malapetaka, takutlah akan Tuhan ya. Supaya berbahagia ya. Sama dengan yang pertama tadi ya. Kalau kita tidak menyembunyikan pelanggaran kita mengakui dosa kita, pelanggaran kita akan beruntung dan disayang. Siapa yang menyayang? Tuhan. Demikian juga kalau kita masih ada rasa takut akan Tuhan, kita akan berbahagia karena apa? Tidak mengalami yang namanya malapetaka. Nangkap kira-kira? Jadi pastikan bahwa rasa takut akan Tuhan itu masih ada di dalam diri kita. Dari mana tadi kita tahu? Kita benci kepada kejahatan, kepada dosa. Itu tandanya bahwa masih ada rasa takut akan Tuhan. Benci dia kepada dosa, benci dia kepada pelanggaran hukum Tuhan. Jadi kalau
gak ada rasa benci lagi kepada kejahatan, kepada dosa, kepada pelanggaran. Wah, udah kacau, itu udah repot. Jadi mari kita cek, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Nah, itu tadi yang kedua. Kemudian yang berikutnya, siapa yang dimaksud jatuh ke dalam malapetaka? Yang ketiga, orang yang mengeraskan hati. Ya. Orang yang mengeraskan hati. Orang yang mengeraskan hati akan jatuh ke dalam malapetaka. Itu sudah pasti. Karena orang yang mengeraskan hati tidak mungkin berbalik pada Tuhan. Orang yang mengeraskan hati tidak mungkin bisa bertobat. Ya. Oleh sebab itu, mari kita yang ada di tempat ini jangan mengeraskan hati pada Tuhan. Ya. Jangan mengeraskan hati kepada kebenaran Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada didikan Tuhan, kepada teguran Tuhan. Jangan keraskan hati. Kita lembutkan hati kita pada Tuhan, kepada kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Jangan dikeraskan. Supaya ada pertobatan, supaya terjadi pertobatan di hadapan Tuhan. Jadi apa yang membuat kita susah berubah, susah bertobat pada Tuhan? Karena kita mengeraskan hati. Ya, dan ini akan berakibat dalam hidup kita. Ya. Ini akan membuat kita jatuh ke dalam yang namanya malapetaka. 2 Tawari 36 ayat 12 sampai dengan 13. Tawari 36 ayat 12 sampai dengan 13. Dikatakan di sini, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan teguknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Nah, siapa ini yang dimaksud dalam 2 Tawari ini? Ini adalah kisah daripada Raja Zedekia. Kalau saudara lihat di ayat 11-nya, jadi ini kisah atau cerita Raja Zedekia yang mengeraskan hati. Ya. Mengeraskan hati. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia melakukan pelanggaran. Dia melakukan dosa. Ya. Tidak mau bertobat, dia mengeraskan hati, tidak berbalik kepada Tuhan. Itu bicara tidak bertobat. Ya. Orang kalau mengeraskan hati akan cenderung melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan orang yang mengeraskan hati, yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan ini juga orangnya, tipenya susah merendahkan diri. Jadi orang yang mengeraskan hati itu susah merendahkan diri. Itulah yang dilakukan oleh Raja Zedekia. Dia nggak bisa merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia pada saat itu.
dia sombong, dia tinggi hati di hadapan Nabi, sudah melakukan hal jahat, tidak bisa merendahkan diri, tidak bisa karena mengeraskan hati. Mungkin Nabi Yeremia sudah menegurnya, Nabi Yeremia sudah membawa pesan Tuhan kepada dia, tapi dia tidak bisa merendahkan dirinya. Dia mengeraskan hatinya sehingga tidak berubah, tidak bertobat, tidak mau berbalik kepada Tuhan. Jadi orang kalau sudah mengeraskan hati, apapun pesan Tuhan yang harus disampaikan gak ada gunanya. Namanya juga mengeraskan hati. Mau pesan Tuhan, mau pesan apapun disampaikan, gak ada hasilnya, gak ada gunanya, kecuali dia melembutkan hati. Haleluya, saudaraku. Nangkap sampai di sini? Ada yang mengeraskan hati? Salam. Nangkap pesan Tuhan? Amin. Kalau masih nangkap, berarti melembutkan hati. Kalau nggak nangkap, berarti mengeraskan hati. Ya, jadi jangan mengeraskan hati. Ya, mari kita masing-masing belajar untuk senantiasa selalu melembutkan hati. Jangan mengeraskan hati supaya kita jangan sampai jatuh ke dalam yang namanya malapetaka, ya, kecelakaan, musibah, bencana, kesengsaraan. Itu malapetaka. Ya. Ingat, ya, ini juga sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa dalam hidup ini Tuhan memberikan kita pilihan. Ya. Dalam hidup ini Tuhan memberikan kita pilihan. Ya, itu sebabnya dikatakan dalam Ulangan 30 ayat 15 sampai dengan 16. Ini pun saudara nggak bisa lupakan ini. Ya, bahwa Tuhan memberikan kita pilihan dalam hidup ini. Ulangan 30 ayat 15 sampai dengan 16. Di sini dikatakan, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini apa yang dihadapkan? Kehidupan, keberuntungan, kematian, dan kecelakaan. Tadi kecelakaan itulah malah petaka. Jadi Tuhan beri kita pilihan. Ya. Jadi nggak ada yang secara kebetulan, nggak ada yang menjadi sedikit kehendak Tuhan. Ya. Terjadi kecelakaan sudah kehendak Tuhan. Tidak, itu pilihan. Tuhan sudah bilang, ingat, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Pilih yang mana? Kalau kita mau pilih kehidupan keberuntungan, mari kita baca ayat 16-nya. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, peraturan-peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Jadi pilihan. Kalau saudara pilih malapetaka, pilih kecelakaan, ya jangan mengasihi Tuhan. Jadi begitu saudara hidup tidak mengasihi Tuhan, ya, dan hidup
tidak menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dan tidak berpegang kepada perintah, ketetapan dan peraturan Tuhan, berarti secara langsung kita sudah pilih apa? Hah? Kecelakaan, iya kan? Ya. Jadi ketentuannya di situ. Ya. Kalau mau hidup beruntung, kalau mau kehidupan dan keberuntungan, ya kasihi Tuhan Allah. Ya. Kasihi Tuhan Allah, hiduplah menurut jalan yang ditunjukkan Allah, berpeganglah pada perintah Allah, ketetapan dan peraturan Allah. Supaya bahkan dikatakan bertambah banyak, diberkati oleh Tuhan. Ya. Di mana engkau masuk untuk mendudukinya. Jadi kemanapun kita pergi, mau tinggal dimanapun kita, ya, kalau kita hidup mengasihi Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, berpegang pada perintah dan ketetapan peraturan Tuhan, kita akan hidup, kita akan beruntung, ya. Kita akan terhindar dari yang namanya malapetaka, kecelakaan. Ya. Dari musibah, dari kesengsaraan, dari bencana. Ini harus kita pahami, harus mengerti. Ya. Jadi mari mulai saat ini dan seterusnya hiduplah mengasihi Tuhan Allah. Ya. Hiduplah menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpeganglah pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya kita jangan sampai jatuh ke dalam malapetaka. Jadi supaya kita terhindar dari yang namanya malapetaka, kita tidak mengalami yang namanya malapetaka, kecelakaan, kesengsaraan, musibah atau bencana, bukan karena doa. Ya, ingat, berdoa nggak ada yang salah. Tapi kalau mutlak kita berpikir dengan doa kita akan terhindar dari yang namanya malapetaka, itu salah. Ya. Yang akan membuat kita terhindar dari yang namanya malapetaka, kecelakaan, kesengsaraan, musibah, bencana adalah apa tadi? Hidup mengasihi Allah, mengasihi Tuhan. Ya. Hidup menurut jalan dan peraturan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Kita berdoa pun rajin, kita berdoa di dalam nama Yesus, jauh dari segala celaka maut, aku tolak dalam nama Yesus. Tapi hidup kita tidak mengasihi Tuhan. Ya. Kita hidup tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi Allah. Ya. Tidak hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, tidak berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturan Tuhan, sama aja. Ya, doa kita itu akan menjadi doa yang sia-sia. Tapi kalau doa kita sejalan dengan kasih kita kepada Tuhan, itu yang keren. Amin, saudaraku. Jadi kalau bicara berdoa, emang yang kecelakaan itu nggak berdoa? Kalau kita tanya, pasti dia bilang saya tadi berdoa. Tapi dia tetap mengalami. Jadi nggak ada yang salah dengan doa, tapi pastikan doa kita dengan kasih kita kepada Tuhan sejalan. Pastikan doa kita, ya, dengan hidup kita yang sesuai dengan jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, dengan hidup kita yang berpegang dengan perintah, ketetapan, peraturan Tuhan, harus sejalan dengan doa kita. Ya, jangan rajin berdoa tapi nggak mau nurut sama Tuhan, nggak mengasihi Tuhan, nggak mau berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan, nggak mau berpegang kepada perintah, ketetapan, peraturan Tuhan, sama aja. Ya.
Haleluya. Angkap sampai di sini. Berkat oleh kebenaran firman Tuhan, kiranya kita dijauhkan dari yang namanya malapetaka. Makanya yang pertama tadi, jangan menyembunyikan atau pelanggar. Yang kedua, takutlah akan Tuhan. Yang ketiga, jangan keraskan hati. Hanya 3 poin saja, tapi kalau kita benar-benar sungguh-sungguh ya mengerti, memahami dan menghidupinya, maka kita akan terhindar dari yang namanya malapetaka. Mari kita tutup Alkitab kita, demikian kebenaran firman Tuhan.